Mister Jiang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi setelah layanan ini. Jangan ragu untuk menghubungi aku jika Anda membutuhkan sesuatu bantuan dariku. Aku akan menjemput Anda untuk pergi ke pameran mobil besok. Oh, terima kasih Nona. Tidak ada layan di luar lingkap, saya hanya terlalu banyak berpikir saat ini. Hari berikutnya setelah Jiang beristirahat, King Feng tidak bisa datang karena sesuatu yang mendesak, jadi tidak akan terlalu berbeda jika pergi belanja sendirian. Di sini, Siang Cheng atau sang MC kita pergi ke pameran mobil. Rupanya cukup ramai di sini. Seperti yang diharapkan dari pameran mobil Shanghai Otomotif adalah pembukaan otomotif terbesar terkenal di dunia otomotif. Lihat mobil yang mewah dan harga yang bagus. Juga terlihat rupanya di sini. Adalah banyak juga cewek-cewek yang akan hadir. Yang paling mahal hanya 2,2 juta saja. Yang murah terlalu murah untukku dan tidak cocok untukku. Oh, apa itu? Kenapa mereka rame-rame ke suatu booth yang menurutku itu sangat ramai? Bukankah itu Jiang Yuan, Su Yua, dan Li Sondong, dan Cheng Zhengpeng? Kenapa mereka ada di sini, di pameran otomotif yang bergengsi ini? Liatin sang MC. Oh, apa itu? Itu Zhou Yung Ying. Ternyata pekerjaan di Shanghai adalah menjadi sales mobil dan model mobil di pameran ini. Oh, itu adalah tadi. Zhou Ying, jam berapa kamu selesai kerja? Aku akan menjemput nanti saat kamu pulang. Hah, Zhou Ying sangat sibuk, jadi kita sebaiknya tidak mengganggunya. Bukankah dia menolak undangan kita untuk pergi berlibur setelah lulus? Wanita kaya ini bahkan tidak peduli pada kita lagi. Buat apa kamu memperdulikannya? Ya, memang seperti itu. Dan rupanya Zhou Jing ini hanyalah diam aja. Kebetulan sekali. Apa kamu sedang di Chengdu sekarang? Kenapa semua teman-teman SMA ku ada di sini? Cheng Cheng, kenapa kamu ada di sini? Hah, itu tidak mengherankan. Orang miskin sepertimu di mana aja kayak sampah ya. Nampaknya ada yang menghina dan berteman juga kepada sang MC. Jiang Cheng, lama kok tidak dengar kamu itu datang dari mana saja? Hah, maksudmu apa? Dari nada bicaramu kalian sedang mengkonsir atau menyindir gua, semacam acara yang tidak saya layak untuk datang. Apa maksudmu, ha? Gawat, saya sengaja tidak memperbatunya tentang perjalanan wisuda ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan di sini. Rupanya yang menghina dan selalu menyempurnakan adalah Jiang Mo. Kalau begitu kamu harus bertanya kepadanya. Gimana, ha? Tunggu, Jiang Cheng, baru berapa lama kita tidak bertemu, kenapa kamu terlihat jauh lebih tampan dari sebelumnya? Benar, kata teman-teman gadis SMA-nya. Serius, ada apa denganmu? Apa kamu datang ke Shanghai untuk operasi plastik, ha? Biar terlihat tampan, sindir wanita di sampingnya. Benar juga, Jiang lama ini meskipun kau sudah tidak setampan saya, suaramu sepertinya menjadi lebih baik. Mungkin bahkan pita suaramu sudah menyesuaikan diri, ya. Anjir, ini rambut hijau sok keren aja. Jangan pedulikan aku. Apa yang kalian lakukan di sini? Membeli mobil, ha? Hah? Kami tidak mampu membelinya. Kami hanya kebetulan bertemu dengan teman sekelas lama dan berbicara, Jiang Cheng, apa kamu di sini untuk melihat Zhou si cantik juga? Dan dia sekarang model mobil terkenal di Shanghai. Dan saya tidak melihat banyak pria mengerumuninya untuk berfoto. Lihatlah di sana. Oh, naruhodo deh. Hei Suya, apa masalahnya? Menjadi model mobil, Zuyang bilang dia hanya pekerja sementara, jadi jangan bicara kasar seperti itu. Profesinya adalah seorang model, ini hanya kerja sampingan, bela laki-laki di sana. Apa yang kau katakan, ha? Bocah kuculuk, Zuyang ini tidak kekurangan uang. Aku hanya sedikit terkejut melihatnya di sini. Apa yang ingin dilakukan oleh gadis sekolah suci yang tak menganggap dengan berpakaian seperti ini? Aku tidak mengerti dengan pemikiran kalian. Ting, nama Sung Yang, usia 19 tahun, 91, tinggi 163 cm, penampilan 89, tubuhnya 88, privasi 30, keramahan 90 poin, hubungan dekat dengan sang MC. Oh, ya Tuhan, nilai privasinya kepadaku Suya ini 15,30. Anjir, tinggi banget. Batin sang MC terkejut dan tercengoh dengan kemampuan itu. Rupanya di sini sang MC baru tersadar, gadis atau teman SMA-nya ini adalah mencintainya atau memendam rasa suka kepadanya. Nama Jiang Yua, usia 19 tahun, tinggi 165 cm, penampilan 85, tubuh 90, privasi 2, keramahan 75 alias teman dekat. Tunggu. Kenapa keramahannya terhadapku hanya setinggi itu? Apa yang terjadi? Aku tidak punya kontak dengannya sama sekali waktu di SMA. Apa semua terjadi tua yang malang tergila-gila pada wanita seperti itu? Batin sang MC. Siang Chua, apa sedang kamu lakukan di sini? Ha? Ini sang rambut hijau tadi dari tadi terus pada sang MC. Tidak.
Tidak banyak dikatakan. Aku hanya bisa mengatakan jaga diri baik-baik saudara. Apa kau minum obat, ha? Apa yang salah denganmu? Bicara omong kosong macam apa kau ini, ha? Zhou Jing, sudah berapa hari saya tidak melihatmu? Kamu sudah tumbuh dewasa. Oke kalau gitu, semuanya jaga diri baik-baik. Aku sedang tidak ada di sini. Jiang Chen, apa kau juga datang ke pameran mobil? Oh, ya tidak apa-apa. Datang dan melihat-lihat sesukai kesukaanmu. Serius? Apa di kalian berkumpul di sini sekitar Dewi perencana mobil-mobil ini, ha? Anjir, apa kalian ini nggak punya malu? Serius, ha? Apa kalian ini hanya berkumpul di sekitar Dewi mobil ini dan tidak membeli mobil? Hah, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ini model terbaru dan yang paling mahal. Apa kau pikir ini keledai baterai? Kamu bisa membelinya begitu saja. Kau ini, apa-apaan? Seperti yang diharapkan dari ketua kelas kita yang lumayan agak tell me. Dia bahkan sangat mengenal Ferrari ya. Oh, luar biasa. Ini adalah Ferrari bergerak semua roda mesin tengah pertama. Dikemas dengan teknologi futuristik dengan harga 5-8 juta RMI setelah pajak. Ini mobil yang sangat mengesankan. Kamu tahu, ha? Mengetahui banyak sini, kamu masih bilang tidak sini atau membeli mobil, ha? Kamu hanya lihat-lihat aja. Jiang Cheng, apa maksudmu? Kamu menghinaku ya? Maaf teman-teman, sekelas aku sedang bekerja. Bisa kalian saling menghubungi kita ada waktu? Jangan ribut di sini lah. Tidak baik. Tidak baik ya. Banyak kalian berkumpul di sini hanya membuat keributan. Kapa Jiangshu? Jiang Cheng ini angin akum kehilangan muka di depan Zhong Ying. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia berhasil begitu saja. Zhong Ying, sebenarnya aku datang ke sini untuk melihat-lihat dan membeli beberapa mobil. Semuanya aku mendapat 602 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi dan keluargaku ingin menghadiriku dengan sebuah mobil. Bisakah kalian memperkenalkan beberapa yang cocok? Aku akan benar-benar membeli satu jika kalian menemukannya. Sok keren nih. Ini, aku tidak terlalu paham. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada asisten penjual di sana. Lihatlah. Bukankah sama saja jika aku bertanya padamu? Kita semuanya teman sekelas nih. Jadi, kita lebih akrab satu sama lain. Ketua kelas Zo, yang berkata dia tuh paham jika cocok beli saja langsung. Zaman apa sekarang dan kamu masih menggunakan alasan untuk hanya bertanya-tanya dan hanya mengobrol dengan Dewi sekolahan kita? Alasan macam apa itu? Kata sang MC. Jiang Cheng, apa urusanmu dengan percakapanku dengan Zhong Ying? Mobil-mobil di sini sama aja dengan membeli sesuatu di toko kelontong terdekat atau gerbang sekolah, bukan? Anjir pikirannya. Tentu saja aku perlu belajar lebih banyak tentangnya karena kamu mengatakannya dengan mudah. Mengapa kamu tidak membeli satu juga? Oh, aku tidak terlalu peduli sih. Chung Jing, tapi jika aku membeli mobil ini, apakah kamu akan memberiku mobil Audi tipe lain? Oh, Jiang Cheng, kamu sangat lucu ya. Apa kalian tertawa? Aku ini serius. Aku ingin membeli mobil ini. Kamu ingin membeli mobil ini? Mimpi apa kamu, Jiang Cheng? Bisa kamu pergi ke tempat lain untuk pamer? Jiang Cheng, kau sedang bekerja, kamu tahu nggak? Di kerumunan di sini nampaknya ada bapak tua yang sedang menyamperini mereka. Jiang Cheng, kenapa kamu ngobrol sepanjang waktu selama jam kerja? Aku tidak membayar 2.000 yuan sehari hanya untuk ngobrol di sini. Rupanya di sini diperhatikan sejak lama oleh atasan mereka. Ya bos, saya akan ambil catatannya. Saya mohon maaf karena tidak mengganggu mereka lagi. Xiu Junding, Li Sudong, jika kamu ingin berisik dan pengen tahu apa yang terjadi, pergilah ke sana. Kamu menyebabkan Zhou Jing dimarahi atasannya. Lihatlah hal baik yang telah kau lakukan. Jiang Cheng, kamu ini mengagetkanku saja, Kamu ini hanya ingin membuatku sial, bukan? Kau hanya ingin membuatku kehilangan muka. Kamu tidak mengganggu aku. Kamu tidak mengganggu Zhou Ying. Kamu sudah melihatnya begitu lama, mana yang kamu beli, Oh, baiklah, meskipun harganya mobil ini hanyalah rata-rata, tetapi dengan Zhou Ying berdiri di sampingnya, wanita cantik dan mobil itu terlihat sangat berkelas. Saya ingin bertanya apakah membeli mobil ini sudah termasuk model mobilnya, Oh, jam tangan ini. Pelanggan yang terhormat, jika benar-benar membeli mobil baru, Anda pasti akan mendapatkan film mobil secara gratis dan juga banyak perlengkapan lain. Ngomong salesnya, baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, maka ayo bayar dengan kartu kredit secara penuh. Anjir, Black Gold yang sangat kaya, di mana limitnya bisa berapa triliun. Wow, ada apa ini? Harga mobil ini saja sudah lebih dari 5 juta dan dengan konfigurasi ini,
serta pajak dan lainnya lebih menjadi 8 juta. Jiang Chen, apakah dia benar keren sekali? Rupanya teman-temannya langsung cengok melihat kekayaan Jiang Chen yang super luar biasa. Ini berarti Jiang Chen bisa menghasilkan 8 juta pada hari ini. Yoyo langsung jatuh hati pada orang kaya tentunya. Pada ada orang wanita yang gak jatuh sama orang kaya. Jiang Chen, berhentilah berpura-pura. Zhou Ying bekerja di sini. Saya sarankan kamu untuk bersikap baik dan jangan menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Masih aja. Oh, Li Zong, apa kau sudah gila? Bagaimana membeli mobilku merugikan dia? Aku membeli mobil karena dia, bos. Bukankah begitu? Tamu yang terhormat, Anda benar. Jika Anda membelinya, komisi pasti akan dihitung untuk Zongjing. Nilai bersahabat dan bertambah 5 poin sangat bagus. Rupanya di sini. Yongjing tambah suka terhadap sang MC kita. Bos, tapi kita sudah ada perjanjian mobil, berarti aku mendapatkan model mobil baru, bukan begitu? Anjir, sialan cinceng ini masih menggoda Zongjing. Jangan menggoda ada seperti itu. Aneh, kenapa kartu yang dikeluarkan oleh keluargaku mereka dibekukan dan menggunakan sebagai alasan untuk tidak membelinya atau aku takut akan memukulnya. Oke, Tuan Cinceng, bagaimana Anda akan membayar mobil ini? Oke, akan aku bayar lunas saja, itu lebih mudah. Omong-omong, apa mobil ini siap untuk dijual? Bisa saya bawa pulang sekarang, ha? Oh, ini mobil siap pakai, Pak. Silakan pergi ke VIP Lounge dan kami akan memprosesnya untuk Anda sekarang juga. Transaksi selesai. Pembayaran berhasil. Aku akan mengurus formalitas untuk Anda sekarang. Zongjing, mohon layanan Tuan Cheng dengan baik. Siap. Anjir, dapat transaksi juga sini. Jiang Cheng. Anjir, sialan Cheng Cheng ini benar-benar bisa membeli mobil yang menghabiskan 8 juta untuk sebuah mobil saja. Rupanya dia orang kaya tajir melintir. Aku malah terburu-buru dan membawa malu pada diriku sendiri, kata Xiao Dou. Oke, gitu aja ya. Dan jangan lupa saksikan kelanjutan ceritanya minggu depan. See you next time.